Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Putrahan dengan NIM 2410863006. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk mata kuliah teori komunikasi yang salah satu teorinya itu adalah teori semiotika Roland Barthes. Nah, teori semiotika Roland Barthes itu kita harus tahu dulu tadi tokoh itu Roland Barthes. Nah, Roland Barthes itu merupakan seorang filsuf, kritikus sastra dan ahli semiotika asal Prancis. Nah, beliau lahir pada tahun 1919 dan meninggal pada tahun 1980. Nah, Roland Barthes tadi dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan ilmu semiotika modern, yaitu ilmu yang mempelajari tanda dan makna. Nah, teorinya berkembang sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an, terutama setelah ia menerbitkan buku berjudul Methodologies pada tahun 1957. Dalam bukunya tersebut, Barthes menjelaskan bahwa media, iklan, foto, film, dan budaya populer sebenarnya memiliki pesan tersembunyi yang sering tidak disadari oleh masyarakat. Nah, apa sih itu teori semiotika Roland Barthes tadi? Nah, semiotika seperti kita ketahui adalah ilmu yang mempelajari tanda. Nah, menurut Roland Barthes, manusia memahami dunia melalui tanda-tanda yang ada di sekelilingnya. Contohnya itu tanda bisa berupa gambar, warna, pakaian, musik, simbol, bahasa, ekspresi wajah, bahkan emoji yang ada di media sosial. Nah, Barthes itu membagi makna menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada denotasi. Yang kita ketahui itu denotasi itu adalah makna asli atau makna yang terlihat secara langsung. Contohnya terdapat gambar seorang perempuan yang memakai baju putih. Nah, makna denotasinya hanya seseorang menggunakan pakaian putih, kan belum ada makna tambahannya. Nah, kalau konotasi adalah makna tambahan yang muncul karena ada budaya, emosi, atau pengalaman masyarakat. Nah, contohnya itu tadi kan kalau di denotasi perempuan yang memakai baju warna putih. Nah, kalau di konotasi, warna putih sering dianggap sebagai simbol kesucian, kebersihan, atau kebaikan. Jadi pakaian putih tidak hanya sekedar warna, tapi juga memberikan kesan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada mitos, yaitu makna yang sudah dipercaya oleh masyarakat luas secara terus-menerus sehingga itu dianggap normal. Contohnya dalam iklan skincare sering muncul perempuan itu berkulit putih, glowing, langsing, dan lain sebagainya kan. Nah, hal ini membentuk mitos bahwa cantik itu harus putih dan sempurna. Padahal standar kecantikan setiap orang-orang itu pasti berbeda. Nah, ada asumsi teori dalam teori semiotika Roland Barthes ini. Pertama, media tidak netral karena media selalu membawa pesan tertentu. Itu yang kedua, setiap tanda memiliki makna. Ada gambar, warna, pakaian, dan simbol dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat. Yang ketiga itu adalah makna dipengaruhi oleh budaya. Nah, makna suatu simbol bisa berbeda tergantung budaya dan lingkungan sosial. Nah, yang keempat itu ada media dapat membentuk realitas sosial. Nah, apa yang sering ditampilkan media lama-kelamaan akan dianggap benar oleh masyarakat. Contohnya saja seperti gaya hidup mewah influencer membuat banyak orang menganggap bahwa kesuksesan itu harus ditunjukkan dengan mungkin menggunakan barang mahal atau barang mewah gitu kan. Nah, gimana sih penerapan teori semiotik Roland Barthes ini dalam penelitian atau jurnal? Nah, tadi teori Roland Barthes ini sangat sering digunakan dalam penelitian komunikasi kan. Nah, biasanya digunakan itu untuk analisis iklan, film, media sosial, musik, video, fashion, politik, konten TikTok, ataupun Instagram. Nah, penelitian tersebut menganalisis seperti warna dalam iklannya, ekspresi modelnya, pakaian, kata-kata promosi, atau simbol tertentu yang ada dalam penelitian tersebut. Nah, gimana sih perkembangan teori semiotik Roland Barthes dulu dan sekarang? Kalau dulu teori semiotik Roland Barthes itu lebih banyak digunakan untuk menganalisis televisi, koran, majalah, radio, maupun poster. Kalau sekarang lebih ke teori Barthes ini berkembang ke media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, AI konten, dan lain sebagainya. Contohnya, centang biru di media sosial itu menjadi simbol popularitas dan status sosial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tanda dan simbol terus berkembang mengikuti teknologi dan budaya masyarakat. Karena itu, teori semiotik Roland Barthes ini sangat relevan sampai sekarang kita gunakan. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori semiotik Roland Barthes. Semoga dapat membantu kita memahami bahwa media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna dan cara berpikir kita sebagai masyarakat melalui tanda dan simbol tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.